Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang baik. Baru-baru ini banyak sekali dibahas tentang pernikahan siri karena terkait ada seorang selebritis yang melakukannya. Dari sisi bahasa, siri artinya diam-diam, tidak ingin diketahui, suara pelan, dan sejenisnya. Dan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, maupun di dalam kitab para ulama terdahulu dan ulama-ulama sekarang, kata siri tidak pernah dikaitkan dengan sebuah pernikahan. Oleh karenanya, di dalam kitab-kitab fikih Islam tidak pernah dikenal istilah nikah siri. Namun kata siri tetap ada dalam perbendaharaan kata Islam seperti dalam dakwah, di mana ada dakwah siriyah, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, di mana saat itu menyampaikan risalah Islam secara terbuka resikonya amat sangat besar, yaitu diintimidasi, disiksa, dibunuh, dan lain-lain. Sehingga Nabi Muhammad menyampaikan dakwah secara siri atau secara sembunyi-sembunyi. Ada juga dakwah jahriyah, yaitu dakwah secara terbuka, yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya saat sikon sudah memungkinkan. Kata siri juga ada dalam pembahasan tentang sholat, yaitu sholat siri. Sholat siri adalah sholat yang bacaannya dibaca pelan-pelan, diam-diam, sehingga tidak saling mendengar. Ini seperti saat sholat berjamaah zuhur dan asar. Jadi tepatnya bukan nikah siri, tapi nikah tanpa pencatatan dari negara. Lalu bagaimana hukum nikah yang tidak tercatat? Jelas sah jika sudah memenuhi syarat-syaratnya. Menurut pengamat hukum, karena nikah tidak tercatat ini, maka ada potensi seperti pertama, jika suami tidak memberi nafkah, maka istri tidak bisa melapor ke polisi. Tapi kalau istri punya akte nikah, maka bisa melaporkan suaminya, dan menurut pasal 279 KUHP, si suami terancam maksimal 5 tahun penjara. Yang kedua, di dokumen kependudukan, anak tidak tertulis nama bapaknya, sehingga potensi dibully oleh kawan-kawannya di sekolah. Tapi di zaman modern seperti ini, pembulian umumnya karena faktor senioritas seorang siswa. Yang ketiga, jika suami meninggal, istri tidak bisa menuntut warisan. Yang keempat, bisa dilaporkan atas tuduhan perzinahan. Yang kelima, jika yang bersangkutan adalah ASN, maka akan terkena sanksi tambahan. Yang keenam, kalau cerai, tidak ada harta gonogini. Tapi setahu saya, di dalam Islam harus jelas tentang kepemilikan harta. Jadi seharusnya tidak ada lagi model harta gonogini ketika kita membahas tentang Islam. Sahabat-sahabatku yang baik, semua kekhawatiran ini bisa terjadi, bisa juga tidak. Tergantung niat baik dari orang-orang yang menjalankannya. Tentu negara membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini bermaksud memberikan perlindungan hukum terhadap warganya bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun sebenarnya ada hal yang jauh lebih mengkhawatirkan dan berbahaya untuk masa depan bangsa, yaitu lesbi, gay, biseksual, dan transgender, atau yang biasa kita kenal dengan istilah LGBT, yang saat ini semakin hari semakin marak di mana-mana. Dan ini tidak hanya merusak tatanan keluarga, tetapi juga merusak masa depan anak bangsa. Dan jelas ini bukan nikah, apakah ini nikah tercatat maupun nikah yang tidak tercatat. Tapi LGBT ini adalah zina, bahkan lebih buruk dari jenis zina yang pernah kita kenal. Namun, sejauh suka sama suka, perzinahan model apapun tidak bisa dipidanakan kecuali adanya pengaduan. Semoga ke depan ada solusi terbaik dan komprehensif dari negara untuk masyarakatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.